Selamat bertemu, selamat pagi, salam. Pada saat ini kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Mulai. Amin. Kita tak perlu kenalan lagi ya, orang kita sudah kenal kok ya, udah berapa tahun. Kita mulai pelajaran kita dari bab pertama kelas 12. Tuh di buku paket kamu ada halaman 1 sampai 8 ya. Oke. Ada notes-nya saya buat di bawah ini, harus kau baca. Judulnya Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Ini berhubungan dengan PPKN loh. Kamu bilang udah belajar PPKN dari mulai SD ya. Sampai sekarang juga di agama juga ada. Ini ada hubungan dekatnya ya. Nah, kita lihat pertama itu pengertian dari demokrasi itu apa demokrasi. Ya, negara kita kan negara demokrasi. Kita hanya bilang negara demokrasi, tapi pengertian demokrasi nggak tahu. Nah, oke, saya terangkan. Walaupun kamu sudah tahu di pelajaran PPKN ya, siapa yang berikan PPKN, Bu Dewi atau Bu Jana ya. Oke. Demokrasi merupakan model pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur yang paling penting. Nah, jadi rakyat itu untuk rakyat, oleh rakyat ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu demokrasi. Betul ya? Tapi demokrasi itu adalah model. Ya, itu pengertian yang saya bilang yang tadi. Demokrasi itu model pemerintahan. Ya. Pemerintahan Indonesia bagaimana? Demokrat. Sistem pemerintahan Indonesia apa? Sistem demokrasi. Oke? Nah, HAM. Ini sesuai dengan judulnya, saya terangkan dulu ya. HAM. Nah, kadang kalian tidak tahu. Saya tanya apa itu HAM, kau katakan hak asasi manusia. Udah pasti salah. HAM itu bukan hak asasi manusia. HAM itu adalah singkatan dari hak asasi manusia. Ya. Nah, tapi HAM itu adalah hak yang mendasar yang diberikan Allah kepada kita, ya, kepada manusia. Ya. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Demokrasi adalah pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur yang terpenting, atau pemerintahan dari, ini tadi ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, kadang demokrasi itu dirusak kita sendiri. Demo ya, sampai ada jatuh korban. Jadi kita sendiri yang merusak sebenarnya ya. HAM. Nah, hak asasi manusia itu disingkat dengan HAM ya. Jangan kau kira di agama juga tidak ada HAM, ada, nanti saya terangkan. HAM adalah merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Kamu tahu HAM itu sejak kapan ada? Sejak kamu dalam kandungan tuh HAM sudah ada. Contohnya apa? Hak untuk hidup. Nah, maka kalau ada orang yang membuang janinnya yang dalam perut itu kena hukum. Ya, hak untuk hidup itu kan termasuk HAM. Ya, oke. Demokrasi dan HAM mengajak kita untuk saling menghargai demokrasi dan HAM. Ya, kita hargailah, orang kita yang buat kok ya. Menghargai demokrasi dan HAM bagi sesama dan memperjuangkan HAM bagi diri kamu dan orang lain ya. Jadi kalau kau sakiti orang lain, dibunuh orang lain, itu termasuk itu pelanggaran HAM. Coba lihat ini gambar-gambar nih. Nah, yang pertama contoh penegakan HAM. Kamu lihat nih ya, ini dia. Penegakan HAM, ini contoh yang pertama. Contoh demokrasi, ini ada gambarnya. Waktu pemilu ya, itu demokrasi ya, mengeluarkan suara kita. Ya, itu dia, kita berhak ya. Nah, yang ketiga contoh pelanggaran demokrasi dan HAM. Ini dia. Nah, ini dia demo-demo itu. Yang sehingga ada korban. Ini seharusnya tidak akan terjadi. Kalau memang kamu tidak suka, ya keluarkan pendapatmu, bukan menyakiti orang yang tidak kamu suka. Itu nggak boleh ya. Membunuh itu adalah hal yang tidak diinginkan Tuhan.
itu ada hukumnya kan. Jangan kamu membunuh. Tita keberapa itu? Ya, tita ke-6. Jangan kamu membunuh. Membunuh itu bukan hanya mematikan orang, menghilangkan nyawa, tapi membunuh itu juga menyinggung perasaan orang lain yang tersakiti, itu juga membunuh namanya ya. Oke. Selanjutnya, memahami demokrasi dan HAM dalam Alkitab. Nah, ini dia apa hubungannya. Mazmur 133 itu ada bicara tentang masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Ya. Di Mazmur 133. Masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Jadi tidak pilih kasih ya. Jangan karena orang lain sana agamanya berbeda kok pilih kasih, tidak boleh. Ya. Di sini dikatakan masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Tidak ada dikatakan sesama orang Kristen hidup rukun, tidak. Tetapi dengan orang lain juga. Ya, itu dia. Masyarakat yang hidup rukun sudah pasti saling menghargai sesamanya. Ya. Maka tampak indah. Itu dia. Masyarakat yang hidup rukun tidak akan saling menekan atau menindas. Nah, ini dia, kalau ada kekurangannya ya diomongin bagus-bagus ya, bukan ditindas karena dia lebih orang kecil atau dia orang miskin ya, ditindas, nggak boleh. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu menyatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar apa artinya? Kau coba bercermin atau kau berfoto, ada gambarmu kan? Sama, tidak mungkin dalam foto itu kakimu hilang sebelah, tidak, berarti sama kan? Serupa apanya? Sifatnya. Mana serupa sifat kita dengan Allah? Allah itu kudus. Ya. Tidak ada yang salah. Ya. Menunjukkan bahwa segambaran manusia dengan Allah pada pencipta, menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Nah, itu perbedaan penciptaan manusia dengan yang lain. Manusia itu memiliki harkat dan martabat yang paling tinggi, ya. Kemudian manusia itu sama di hadapan Allah. Tidak dia lihat laki-laki perempuan, tidak dia lihat kecil atau besar, tidak dia lihat kaya atau miskin, tidak dia lihat cantik atau jelek. Sama semuanya haknya ya. Sama-sama dipelihara, sama-sama diberi makan gitu. Oke? Manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itu dia. Karena itu HAM diwujudkan melalui hidup rukun, ya. Alkitab menegaskan pula bahwa akibat dosa manusia pertama, maka semua manusia lahir dalam keadaan berdosa. Nah, tetapi itu ditebus siapa? Yohanes 3 ayat 16 menyatakan karena kasih Allah maka manusia diselamatkan hanya dengan syarat. Satu syaratnya, kau percaya dan melakukan kehendak daripada Allah. Percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Sebagai orang Kristen kita memiliki tugas untuk memeliharakan kemerdekaan. Nah, ya itu dia. Kemerdekaan yang sudah kita miliki dalam Kristus. Apa artinya? Merdeka untuk melakukan kebenaran, yaitu hal-hal yang baik yang dikehendaki Allah. Oke. Nah, ini dia ya penegakan HAM dalam Alkitab. Oke. Nah, ya, ini dia. Nah, anak-anak pun ya berteman dengan Yesus. Nah, itu dia. Jadi tidak dibedakan ya walaupun anak-anak. Evaluasi, lihat nih. Satu, apa yang maksud dengan demokrasi dan HAM sudah jelas. Kalau kamu dengar atau baca di slide itu ada ya. Apakah ajaran agama Kristen sesuai dengan HAM? Jelaskan. Ya, menurut pendapatmu. Tuliskan isi nats Yohanes 3 ayat 16. Nah, yang penting sekali kamu kerjakan di double folio. Kamu serahkan setiap hari Sabtu kepada BP kelas 12. Siapa BP-nya? Ibu Asri. Ya. Kehadiranmu dilihat dari pengumpulan tugasmu. Kalau kamu tidak kumpul,